tahun ini 100 tahun sudah hitungan perjalanan Ordo Karmel di Indonesia. Dalam rangka persiapan sampai 100 tahun, dengan amat sengaja kami ke tempat ini, bukan saja berdoa tapi juga mencatat perjalanan imam-imam Karmel yang bekerja di Komisariat Sumatera. Nah, Indonesia ketika misionaris Karmel masuk, yaitu di Malang. Lalu dia berkembang ke Sumatera dan ke Flores. Pastikan bahwa anak-anak ibu pada putri mencintai Bapak. Saudara-saudari terkasih, Bapak adalah angkasa dan kita seperti bumi. Selamat sore Pastor, saya Yohanes Keraf yang sudah sejak tahun 97 berada di Kabupaten Dairi ini di Paroki Sidikalang di Kolombarium Ordo Karmel. Kolombarium ini dibuat karena memang inilah sejarah Ordo Karmel di Sumatera, dan peletak dasarnya ini adalah Pastor Konings yang pada tahun 70-an dipanggil Tuhan dan beliau meminta untuk dimakamkan di sini, tidak bisa dikembalikan ke negeri Belanda karena beliau memang mengabdi di sini selama bertahun-tahun dan beliau meminta untuk dimakamkan di tempat ini. Maka mula-mula di samping gereja Stasi Kabanjulu ini beliau dimakamkan di situ, dibuat tempatnya. Lalu kemudian pastor-pastor Karmel yang bertugas di Sumatera melalui Komisaris Ordo Karmel, Pastor Borta waktu itu, meminta supaya pastor dimakamkan di sini. Ya, pada waktu itu Pastor Carolus. Kemudian disusul dengan Pastor Vincent Biru dari Flores, bertugas di Sidikalang, dan dimakamkan juga di pemakaman bersama dengan Romo Konings. Lalu pada tahun 2000 ketika masa Covid tahun 2021, Romo Angel juga kemudian dimakamkan di sana bersama dengan para pendahulu, Pastor Konings, Pastor Carolus dan Vincent. Lalu karena tempatnya tidak memungkinkan lagi, Ordo Karmel lalu berinisiatif untuk membuat suatu kolombarium. Inilah tempat makam pastor-pastor Karmel yang ada di Sumatera. Lalu ini sudah menjadi milik Ordo Karmel. Disinilah dibuat tempat kolombarium namanya. Dan setelah kolombarium ini dibangun, Romo Damianus Ordo Karmel dipanggil Tuhan dan beliaulah pertama dimakamkan di kolombarium ini. Menurut saya Romo Damian itu adalah Romo yang paling saya cintai, di mana saya masuk SPG tahun 80, beliaulah yang menyekolahkan saya di Deli 2 sampai saya berhasil. Tapi belum pernah saya berikan apa-apa sama Romo itu. Terkait dengan Romo Vincent, kalau pengalaman kami, pastor ini kalau bisa dibilang agak tegas dan agak membaur dengan umat. Jadi pengalaman kami di sini sekitar ada 2-3 tahun, Pastor Vincent ini dia pribadi yang bisa mendidik, perhatian sama umat dan terbuka, kira-kira gitu Pak. Saya mengenal Romo Angel pertama kali saya datang ke Sumatera. Beliaulah yang menjemput saya dari bandara. Ada satu peristiwa yang paling saya ingat ketika kami memasuki simpang 4 sebelum paroki Pasar Merah. Saya melihat banyak sekali kendaraan yang lalu lalang tanpa memperhatikan lampu lalu lintas. Apa yang dikatakan Romo itu? Pastor, di sini lampu lalu lintas tak berlaku. Yang berlaku adalah saling pengertian. Itu kata-kata yang saya ingat, saling pengertian.
Itu adalah kata-kata yang memotivasi. Yang kedua, ketika beliau meninggal, beliau dikatakan terkena virus COVID. Saya ingat pagi-pagi benar 5:30 saya bersama Pastor Anton, komisaris, kami datang ke pemakaman itu. Kami ditemani oleh sepasang suami istri, Pak Widodo dan istri. Hanya kami berempat yang menjemput Romo ini bersama rombongan dari Medan untuk dimakamkan di pemakaman ini. Suasana yang mengharukan, suasana yang membuat kami amat terpukul waktu itu. Romo Angel merupakan salah satu anggota keluarga bagi kami, dan beliau tugas di sini di Sidikalang. Tetap kami jaga silaturahmi sebagai saudara dan sebagai umat dan imamnya. Dan ini disesuaikan dengan budaya setempat. Biasanya orang Batak ketika meninggal mereka akan dimakamkan, lalu ketika pada waktunya karena sudah sukses semua anak cucu akan dipindahkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan budaya setempat. Nah, inilah contohnya, Pastor. Kolombarium dibangun, ada berapa kotak? 4 kotak di bawah itu merupakan tempat pembusukan sesudah meninggal. Lalu beberapa tahun kemudian akan dinaikkan ke kotak-kotak yang sudah disediakan. Demikian juga rencana nanti pemakaman yang ada di samping gereja pemakaman Romo Pastor Koning dan pastor-pastor yang lain juga akan direncanakan dipindahkan ke kotak-kotak yang sudah disediakan. Ini mengikuti budaya setempat, budaya Batak yang seperti inilah dibuat. Sehingga ini menjadi kolombarium tempat pemakaman para pastor-pastor Karmel yang berkarya di Sumatera. Nah, salah satu catatan sejarah tentang kepergian itu ada di tempat ini. Maka tadi seperti penjelasan dari Pak Keraf, juga ada umat yang ada di sini menjelaskan bahwa dibangun satu kolombarium. Ya, kolombarium ini sebagai peringatan akan saudara-saudara para imam Karmel yang bekerja di Sumatera.